Al-Anfal ya, ayat 32 ya, 32 33. Apa bunyinya? Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik. Ketika mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy itu, ya Allah, in kana hadza huwal haqqu, jikalau dakwah Nabi Muhammad ini benar, min 'indik, dari sisimu, sama dari batu ya, amtir alaina hijaratan minas sama, dari batu, dari langit, awi tina bi'adzabin alim, atau datangkan kami azab yang pedih. Nah, jadi orang-orang kafir nantang. Setelah didakwahin Rasul, mereka nggak yakin. Seperti jawaban Rasul-Rasul sebelumnya. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud. Nah, semuanya ditantang. Ragu saya. Kalau kau benar Rasul, coba datangkan kami hujan dari langit, hujan batu. Seperti kaum Saleh, Nabi Saleh. Ya. Atau enggak datangin kami dengan azab yang pedih. Ditantang kan. Nah, terus pas ditantang Rasul, Allah langsung ngasih wahyu. Allah bilang dalam ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah ya bilang, wahai Rasul, sungguhnya saya, kata Allah, tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad ya ada di dalam mereka, masih bersama mereka. Jadi walaupun mereka orang kafir Quraisy, sejahat apapun mereka, ya seburuk apapun mereka, bakal Allah kasih azab. Sesyrik apapun mereka ya. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah enggak akan mengazab mereka selama mereka masih mau beristighfar kepada Allah. Nah, jadi ayat ini orang kafir Quraisy menantang. Coba segerakan kami. Ya, ajalna, segerakan kami, ajilah ya. Maka kata Allah, ba'ajalna lahu fiha ma nasya, maka kami segerakan bagi mereka apa kebaikan di dunia. Ya, dengan kenikmatan saja di dunia. Banyak orang kafir Quraisy kaya ya. Terus liman nurid, kepada orang yang kami inginkan. Pada orang kafir tadi Allah berikan harta, supaya apa? Bukan karena Allah sayang pada orang kafir. Allah ingin mereka menyesatkan mereka. Karena dengan harta kekayaan mereka makin sombong. Ya. Terus kata Allah, "Fatum maja'alna," dan kami jadikan bagi mereka ya. Allah jadikan mereka apa? Lahu jahannam, neraka jahannam. Jadi dengan harta kekayaan yang Allah berikan kepada kafir Quraisy yang mereka minta segerakan, itulah balasannya. Jadi kaum terdahulu, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, mereka minta azab, benar datang azab. Tapi kalau pada saat kafir Quraisy bisa datang azab, Allah nggak bisa ngasih azab. Allah ngasih apa? Ngasih kenikmatan, yang dengan kenikmatan itu mendatangkan azab pada mereka nanti di yaumil qiyamah, itu azab neraka jahannam. Jadi gitu. Ya, yaslaha mazmuman madhura, mereka akan masuk ke dalamnya dengan keadaan tercela dan hina. Maksudnya apa? Nah, setelah mereka menentang azab, akhirnya terjadilah beberapa bulan kemudian perang Badar. Ya, perang Badar yang mana melawan orang kafir Quraisy pertama kali. Ya, seperti yang dijelaskan dalam soal Anfal. Ya. Pada awalnya orang-orang kafir Quraisy gak yakin bisa menang, ya, malah ragu mereka. Mereka lebih banyak soalnya. Seperti yang dikisahkan, kaum Quraisy itu bisa sampai 1000. Orang Muslim pada saat itu masih 300 kurang lebih. Banyak, wah nggak yakin. Seperti diceritakan dalam soal Anfal ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana telah mengeluarkanmu Rabbuka Tuhanmu min baitika bil haqq, dari rumahmu dengan kebenaran, yaitu berjihad perang Badar. Min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan sesungguhnya sebagian dari kaum muslimin lakarihun, membencinya, tidak menyukainya, terpaksa, ragu. Karena pada saat perang Badar mereka melawan ayahnya sendiri, mereka melawan anaknya sendiri, mereka melawan sepupunya sendiri.
mereka melawan saudaranya sendiri, lawan temannya sendiri. Ya, karena dari dulu mereka diikat oleh persaudaraan, bukan seagama tapi persaudaraan. Saudara, sesuku, bani. Nah, pada saat perang Badar dipaksa oleh Allah untuk keluar ke rumah menghadapi mereka. Siapapun lawannya, entah ayah lawan anak, anak lawan ayah, adik lawan kakak. Nah, itulah. Jadi pada saat perang Badar, orang-orang kafir Quraisy banyak yang terbunuh. Dalam tafsir dijelaskan sampai 70 orang. 70 orang dibunuh dan 70 orang ditangkap, ditawan oleh kaum muslimin. Nah, yang mati terbunuh itu dalam keadaan terhina. Ya, seolah-olah mereka terusir, terkeluarkan karena dihinakan oleh kaum muslimin. Dan pada saat kaum muslimin perang Badar itu kebanyakan adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya apa-apa, yang bahkan budak. Ya, pada perang Badar itu bahkan budak yang melawan mereka. Nah, jadi mereka terasa terhina. Orang kaya, pemimpin, pemuka, bahkan ya pemuka-pemuka Quraisy kalah perang lawan orang-orang yang miskin yang pada saat itu beriman pada Rasulullah. Ini maksudnya tercela. Ya. Terus Madhura adalah pada saat Rasulullah SAW memenangkan Fathul Mekah. Ya, jadi mereka terusir dari, ibarat dalam tanda kutip, terusir dalam Mekah. Walaupun tanpa peperangan Rasul memenangkan Fathul Mekah. Nah, gitu ya penjelasannya. Oke, mungkin segitu ya dari ayat 18, kita hafalkan dulu. Ayat 18. Sini ada kata yang baru, ada yang juga yang sudah lama. Oke. Ayat 18 awalannya adalah man. Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Ayat. Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Dua kali dan jarinya sekali. Wahid nani talah. Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Coba lihat Qurannya sekali. Wahid, itni, talata. Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Lihat jarinya ayat 18. Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu. Ayat. Fiha ma nasha'u liman nuridu ja'alna lahu. Sekali Al-Quran, sekali ajari. Wahid, tani, talata. Fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu. Sekali Al-Qurannya. Fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu. Kita lihat jarinya. Wahid, tani, talata. Fiha ma nasha'u nuridu ja'alna lahu. Ulang dari mangkana. Wahid, tani, talata. Ma kana yuridu ajlata lahu fiha ma nasha'u Ekornya dua kali dan jarinya sekali. Wahid, tani, talata. Ma kana yuridul ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman ja'alna lahu. Sekali lagi Al-Qurannya. Wahid, tani, talata. Ma kana yuridul ajlata lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ja'alna lahu. Itu Qurannya, yang jarinya ayat 18.
Man kana yuridul ajilata عجلنا له man nuridu thumma ja'alna lahu. Tinggal tambahin jahannam. Nah, gampang kan? Jahannam. Oke, ulang lagi. Sekali Al-Quran, sekali ajari, sampai jahannam yang dari mangkana. Wahid ihnani thalatha. Maka yuridul ajilata ajilata fiha ma nasya'u nuridu thumma ja'alna lahu. Jahannamnya tinggal nama lahunya aja. Ayo. Oke, coba tuh ukurannya, lihat jarinya. Jahannam ya. Wahid ihnani thalatha. Maka yuridul ajilata ila ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Ayat. Oke, lakukan dua kali dan jarinya sekali. Wahid inani thalatha. Yaslaha madhmuman madhura. Sekali lakukannya. Yaslaha madhmuman madhura. Oke, tutup Qurannya. Yaslaha. Wahid inani thalatha. Oke, dan Quran dan jarinya tutup Quran yang wahid yani thalatha awalan ayat 18 bacaannya wahid yani thalatha maka yuridul ajilata fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna kasih waktu 5 detik ya, bagi yang adik kakak bisa setoran sampingnya, bagi yang tidak bisa menghafal dan mengulang dengan 5. Oh. Bagi yang haus silahkan minum minumannya gratis. Dua. Tiga. 4. 5. Oke. Kita ulang. Apa awalan ayat 18? Man. Oke, bacaannya wahid inani thalatha. Maka yuridul Kenapa? Kita lanjut ke ayat 19. Wah, gadang itu. 19 ya. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
syukura. ومن ومن أراد الآخرة وسعى له سعيه sampai kan napasnya sampai habis. Oke. Wah, man barang siapa yang arada menghendaki al-akhirah kehidupan dunia kehidupan akhirat wasa'a dan dia berusaha terhadapnya sa'yaha dengan sesungguh-sungguhnya dengan sesungguh-sungguhnya wa huwa dan dia minun orang mukmin faulaika maka mereka itulah kana sa'yuhum sebagai usaha mereka mashkura akan dibalas Oke, saya jelaskan sedikit ya. Nah, pada ayat 18 tadi itu orang yang meminta untuk disegerakan. Ya, banyak tafsir menjelaskan al-ajilah di sini ada meminta disegerakan azab. Maksud ada juga yang meminta kehidupan yang sekarang. Maksudnya apa? Kehidupan dunia. Ya, al-ajilah artinya yang sekarang, yang disegerakan. Maksudnya kehidupan dunia. Nah, di sini man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat. Nah, jadi perbandingan sebelumnya menjelaskan barang siapa yang meminta kehidupan dunia, maka bagilah dunia, cukuplah baginya dunia. Ya, seperti dalam hadis ya. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berniat karena Allah dan dia berhijrah, dia berjuang karena Allah, maka Allah lah yang akan membalasnya. Hijratuhu di dunia yusibuha au imratin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya atau kehidupan dunia menginginkan balasan di dunia atau harta di dunia, ya. Hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka balasannya ya itu aja, nggak dapat lagi di akhirat. Nah, itu sesuai dengan ini, ya. Nah, barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, wasa'a dan dia berusaha. Nah, gitu. Jadi kalian menginginkan surga, menginginkan kehidupan di akhirat yang baik, wasa'a berusaha. Mau dapat hidayah, berusaha, bukan ditunggu hidayah. Kalian mau hafal Quran, berusaha, baru dapat hafal Quran. Kalian mau kaya, tidak tunggu di rumah. Allah kan yang menjamin rezeki seorang. Kita tunggu aja di rumah. Sampai mati pun nggak datang rezeki. Ya, rezeki dicari. Ya, berusaha. Barang siapa yang berusaha mengejar akhirat, ya maka dan dia keadaan mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka dengan usaha mereka itu Allah balas dengan mashkura. Ya, mashkura itu adalah syukur. Syukur itu membalas tidak sesuai apa yang dilakukan. Maksudnya apa? Kalian 4.000, Allah balas bisa 700 kali lipat lebih dari yang kalian infakkan. Itu maksudnya mashkura. Berlipat-lipat, lebih baik. Kalau diterjemahkan Al-Quran di sini dengan balasan yang lebih baik. Ya, itu mashkura. Makanya Nabi Nuh dibilang orang yang abadan syakura, bersyukur. Anaknya wafat saja dia bersyukur. Padahal menurut sebagian orang itu adalah berita buruk, ya, karena anaknya wafat. Nah, kaumnya dihancurkan, tapi Nabi Nuh tetap masykura, syakura, tetap bersyukur itu ya. Kenapa disebut masykura? Kenapa Allah sebutkan masykura? Bukan ajra, bukan balasan, bukan disebutnya jannah, sa'yung jannah, tapi masykura, dengan lebih baik.
Nah, lebih baiknya apa? Itu serah Allah. Ya, mungkin karena Allah memberikan balasan lebih baiknya di dunia atau di akhirat, atau di dunia dan akhirat itu masyhur. Ya. Nah, kenapa Allah sebutkan sini wa huwa mu'min? Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia mukmin. Kok ada kata mukmin? Ya, kenapa ada kata mukmin? Berarti Abil, orang kafir Abil. gimana? Ya. Orang kafir dijelaskan dalam surah Ibrahim. Ya, Allah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang kafir dalam usahanya di dunia mengejar akhirat. Karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Nah, karamadin ishtaddat bihir rihu. A'maluhum dalam usaha-usaha mereka karamadin ishtaddat bihi, seperti debu yang ditiupkan kencang ar-rihu oleh angin fi yaumin asif, dalam waktu atau masa angin kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Sungguhnya tidak berguna, tidak ada kuasa bagi mereka terhadap apa yang mereka usahakan sedikit pun. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Sungguhnya itulah kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang kafir mereka misalnya berinfak, nih kami berbagi dengan orang muslim 20 juta, 20 miliar per hari. Bagi Allah itu seperti apa? Seperti debu yang ditaruh, ditiupkan angin yang kencang. Nggak ada gunanya. Ya, makanya Allah sebutkan dalam ayat surah ini wa huwa mu'min, dan dia mukmin. Nah, gitu ya. Orang mukmin syaratnya mereka berusaha mengejar akhirat, dan dia mukmin, maka bagi dia masykur. Kalau dia kafir, dia berinfak, dia misalnya berkurban, dia kirim 100 juta, 100 unta misalnya. Itu ibarat angin lewat saja, debu lewat, nggak ada gunanya. Habitat a'malu, terputus amalnya, nggak ada. Nah gitu, makanya Allah sebutkan dalam ini wa huwa mu'min. Ya, dan dia beriman kepada Allah. Nah, bukti imannya apa? Bukti imannya dalam kata sebelumnya itu apa? Wasa'a. Bukti keimanan dia adalah dengan berusaha. Nah, gitu. Ya, jadi saling mendukung. Terus ya faulaika kana sa'yuhum masykura, dan akan dibalas usaha mereka itu dengan masykura, yang lebih baik daripada yang mereka usahakan. Ya, seperti orang-orang beriman. Mereka berjuang melawan ayahnya sendiri, menegakkan kalimatullah fil ardi. Coba kalau misalnya perang Badar orang mukmin kalah. Mungkin kalian tidak tahu apa itu Al-Qur'an. Mungkin kalian tak tahu apa itu petunjuk Al-Qur'an, apa itu hidayah, siapa itu Allah, mungkin enggak tahu. Nah, karena perjuangan mereka mengorbankan hartanya, jiwa, raga, fisiknya, mentalnya dia korbankan semua demi Allah. Allah bilang apa? Usaha mereka itu Allah akan balas lebih dari usaha mereka. Masykura. Nah, itu orang-orang yang dalam perang Badar. Makanya orang perang Badar kisahkan dalam surah Taubah, kalian berbuat apapun Allah ampuni. Bayangin. Saking orang ahlu Badar, mereka berzina pun Allah ampuni, asalkan tidak syirik pada Allah. Ya, mereka berzina, mereka mencuri, Allah ampuni. Tapi sahabat Badar nggak kayak gitu ya. Mereka walaupun dikasih kemudahan seperti itu, mereka tetap taat pada Allah. Coba kalau Bang Amar, kata Allah, kamu seserah buat apapun, saya ampuni semua dosanya. Apa yang akan dilakukan Amar? Ya, insya Allah Amar akan selalu sholat tahajud dan merojah Al-Quran ya, insya Allah. Ya gitu. Jadi orang-orang perang Badar akan dibalas lebih baik dari apa yang mereka usahakan. Nah, seperti kita juga, kalian beramal, berjuang, sungguhnya apa yang kalian kuat, usaha orang tua kalian, usaha kalian itu akan Allah balas lebih baik ya daripada apa yang kalian usahakan, apa yang kalian korbankan. Oke, itu sedikit penjelasan ayat 19. Oke, kita hafalkan ya. Jadi awalannya adalah waman. Tadi man, sekarang waman. Waman. Ya, jadi ayat ini ibarat menyatu. Ya, kalau kalian misalnya nulis surat aku dan kamu. Nah, jadi aku dan kamu sama, berbarengan. Makanya ayat ini satu utuh. Supaya menjelaskan supaya kalian dapat membedakan. Saya nih mau menginginkan dunia apa menginginkan akhirat. Kalau menginginkan dunia, balasannya jahanam.
Kalau saya menginginkan akhirat dan berjuang, maka balasannya adalah masykuro. Ya, jadi ayat ini satu utuh. Oke. Ayat 18. Awalannya waman. Ayat 19. Waman aradal akhirata wa sa'alaha. Ayat. Waman aradal akhirata wa sa'alaha. Qurannya 2 kali, dan jarinya sekali. Wahid inani talatha. Waman aradal akhirata wa sa'alaha. Lagi Qurannya. Waman aradal jarinya. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Ya. Sa'yaha. Jadi sa'yaha. Kenapa ada ya-nya? Ya, ya-nya. Ya nggak mungkin sa'aha. Jadi sa'yaha. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أيوة ومن أراد الآخرة وسعى لها sekali dan jarinya sekali wahid dinani talata waman aradal jarinya wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Qurannya 2 kali dan jarinya sekali wahid isnani salasah wa huwa mu'minun fa ulaika lagi dari Qurannya wahid isnani salasah wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Oke, lihat jarinya. Wa huwa mu'min. Wahid dinani talata. Wa huwa mu'minun fa dari waman arada sampai masyhura. Ya, keluarannya sekali, dan jarinya sekali. Wahid dinani talata. Waman arada akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum. Coba itu Qurannya, lihat jarinya ayat 19. Wahid dari talata. Waman arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum. Oke, tutup Qurannya. Waman arada, lihat jarinya. Wahid dari talata. Waman arada al-akhirata wa sa'alaha ulaika kana Oke, coba waktu 5 detik. Hafalkan ayat 19 dan murojaah dari ayat 18 dan 19. Bagi yang haus silahkan minum. Ada enggak satu hari ini aja kemarin ada enggak sesuai kesepakatan malam? Tanya, ada enggak? Sudah kapan kali? Gak usah nih, dia mungkin sama sih. Tanggal 3 Juli sudah datang kok. Tolong di Ada masalah. Dia mau kasih kita Atau sampai masuk orang. Enggak apa-apa. Cuman kita komitmen enggak. Tadi aja kalau ibu enggak pernah dikasih tahu, main terus. 2 3 4
4. Lima, oke. Awalan ayat 19 dan bacaannya. Wahid inani talata. Awalannya. Waman. Bacaannya. Waman Bahwa mu'minun fa'ula'ika pendek ya. Oke. masyhur. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Ayo. Kullan وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء kulla tiap-tiap numiddu kami berikan haula kepada mereka wahaula dan kepada mereka haula yang pertama itu kepada mereka yang ayat 18 itu orang yang yuridul ajilah ya, orang yang mengharap kehidupan dunia, kehidupan sekarang. Haula yang kedua itu untuk orang yang wasa'al waman aradal akhirah, yang mengharapkan kehidupan akhirat. Ini keindahan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu cukup mengganti dengan haula dan haula mewakili dua ayat sebelumnya. Jadi ini penutup dari ayat 18 19. Penutupnya ayat 20-nya. Min dari Rabbik kebaik pemberian Tuhanmu atau pemberian Tuhanmu wa Dan ma tidaklah karena atau Rabbik terhadap pemberian Tuhanmu itu mahdzura dapat dihalangi. Oke. Tadi kan Allah sebutkan ayat 19 dan 18 perbedaan yang sangat jelas. Barang siapa yang menghidupkan kehidupan dunia, maka baginya neraka jahanam. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat dengan berjuang dan beriman kepada Allah, maka balasannya masykura, surga. Nah, ditutup sama ayat 20. Kullan numidduha. Sungguhnya mereka tiap-tiap mereka kami berikan, baik yang mengharapkan kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Berikan apa? Min ata'i rabbik, dari pemberian-pemberian Tuhanmu. Inilah kasih sayang Rahman dan Rahim ini Allah. Ya, jadi Allah sangat baik. Allah itu sebenarnya pengen baik pada hambanya. Walaupun hambanya kafir, tetap diberikan pemberian dari Allah. Kemurahan, yaitu kesehatan, rizki yang berlimpah, nggak ada Allah tahan. Ya, jadi sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi orang yang buruk, orang yang baik, seburuk apapun orang, bahkan Fir'aun, sefir'aunnya Fir'aun, yang terlaknat, yang mengaku Tuhan, masih Allah berikan rahmat, masih Allah berikan karunia darinya, itu kehidupan, ya, yang terutama sehingga dia masih bisa hidup walaupun dia sombong mengaku Tuhan, ya. Dan orang yang baik, orang yang beriman taat tetap dapat juga kebaikan dari Allah, ya. Wa ma kana atau rabbika mahdzura, dan terhadap pemberian Allah itu nggak ada yang dapat menghalangi, ya. Tapi jangan disalahpahamin, jangan kalian bilang wah Allah samakan berarti antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau gitu saya yang tidak beriman aja. Tidak, ya. Orang yang beriman itu spesial, ya, spesial.
dapat kebaikan yang spesial. Bahkan dalam tafsir surah Al-Fatihah, kebanyakan ulama tafsir Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman itu untuk seluruh alam. Ya, seluruh manusia, seluruh alam, baik malaikat, tumbuhan, bumi, langit, planet, dan orang kafir pun masuk dalam Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, nah ulama tafsir mengkhususkan Ar-Rahim itu untuk orang yang beriman. Khusus ya, sifat kasih sayang Allah yaitu Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman saja. Itu kemuliaannya. Ya, jadi jangan kalian anggap sama. Jadi orang kafir digabungkan bersama-sama dengan binatang, dengan jin, ya kasih sayangnya Allah, dengan planet dan lain sebagainya. Tapi orang beriman khusus untuk orang yang beriman yaitu sifat Ar-Rahim. Ya, wa ma kana atau rabbik, dan terhadap pemberian Tuhanmu itu mahdura, enggak ada yang bisa menghalangi. Kalian nih, masa orang kaya banyaknya dari orang kafir, saya halangin dah. Saya bangkrutin usahanya, enggak bisa. Walaupun kalian mau berniat jahat sama orang kafir pun sekafir-kafirnya, saya mau nyuri uang dia, saya mau misalnya bobol banknya, nggak bisa. Kalian nggak bakal bisa menghalangi pemberian Allah terhadap orang kafir tersebut. Dan sebaliknya orang kafir pun nggak bisa mengambil pemberian Allah terhadap orang yang beriman. Ya gitu. Dan dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Sungguhnya rahmatku itu, kata Allah, melampaui semuanya. Ya, melampaui semuanya. Bahkan dalam hadis, rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah. Jadi kasih sayang Allah itu luas. Bahkan orang kafir pun tetap dikasih sayang sama Allah. Ya. Dan rahmatnya Allah ini banyak dicontohkan oleh para nabi, ya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata dalam surah Al-Hijr ayat 55. Qala wa man yaknatu min rahmati rabbih illa dhalla. Dari menku kata Nabi Ibrahim, illa dhallin, kecuali orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir. Mereka mencerah dari rahmat Allah. Saking luasnya rahmat Allah. Ya, terus dalam kisah Nabi Yakub dalam surah Yusuf ayat 87, Nabi Yakub memerintahkan kepada 11 bersaudara. Tapi Benyamin enggak ikut Benyamin. Ya, waktu itu 10. Ya. Mereka dibilang oleh Nabi Yakub, "Ya bani yadhabu, pergilah kalian wahai anak-anakku. Fatahassasu min rauhillah. Pergilah kalian mencari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian bernyerah diri dari mencari rahmat Allah. Innahu la yasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang menyerah dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ad-dhalun sama al-kafir sama. Ya, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub sama. Orang yang menyerah dari rahmat Allah hanya orang yang kafir, orang yang sesat. Ya, ada lagi. Dan sekarang pada surah Az-Zumar ayat 53 itu untuk orang-orang yang beriman pada saat Nabi Muhammad. Ini khusus. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambamu yang melampaui batas, yang kafir, yang sesat tadi. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqanatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa mencari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu luas. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Jangan kalian berputus asa. Kalian menghafal Al-Quran, jangan menyerah. Kalian baru di lockdown misalnya 4 bulan. Sudah bete menghafal Al-Quran. Kayaknya Allah udah gak sayang, saya gak hafal-hafal, saya lupa mulu. Ngapal seayat, lanjut ayat kedua, ayat 1 lupa, ulang lagi. Baca ayat ketiga, ayat 1-2 lupa, lanjut ayat keempat. Ya, jangan putus asa. Ya, tetap berjuang. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berjuang mendakwai kaumnya. Bahkan sampai 950 tahun. Ada kalian yang berdakwah selama 950 tahun. Ya, kalau ada di antara kalian berdakwah selama 950 tahun, boleh kalian menyerah. Ya, saya nyerah ya Allah. Sudah berdakwah selama 950 tahun. Dakwahin mana? Dakwahin kucing saya. Gak masuk-masuk.
ya karena beda bahasanya. Ya gitu. Ya jangan menyerah terhadap rahmat Allah. Oke, kita hafalkan dulu terakhir ayat 20. Awalannya adalah kulla, ya. Man wa man kulla. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Ayo. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i. Gampang ya. Yang baru cuma numiddu sama atau irobik. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Ayat. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Jarinya sekali wahid ini salasah. Kullan numiddu haula'i rabbik. Pada jarinya ayat 20. Suaranya wahid ini salasah. Kullan numiddu haula'i min ata'i rabbik. Oke. Wa ma kana ata'u rabbika mana dua kali aja sekali wahid yani salasa. Wa ma kana ata'u rabbika mahrum lagi. Wa ma kana ata'u rabbika mahrum. Ukurannya wa ma kana rabbuka mahdzura. Awalan ayat 20. Bacanya wahid tsani salasah. Kullan numiddu haula'i wa haula'i rabbik ma kana rabbika mahdzura. Oke, alhamdulillah kita sudah hafal dari ayat 18, 19 dan 20. Kalian pahamin, kalian ulang-ulang lagi murojaah dari ayat 15 sampai 20. Setoran bagi yang berpasangan bisa setoran. Jika sudah lancar, ulang lagi dari ayat 1-nya sampai ayat 20. Murojaah bacaannya, awalannya. Baca dalam qobliyah badiah. Ya, mumpung masih sedikit. Ya, masih bisa diulang-ulang. Nanti kalau udah bertumpuk, lupa semua, nah kerepotan. Nyambung sedikit-sedikit, 3 ayat diulang-ulang terus, ulang-ulang. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Ya, ini tadi dalam saya sampaikan ada yang salah, baik dari tafsirnya, ayatnya, terjemahnya, mohon dimaafkan. Kita semua sama-sama belajar. Saya pun baru belajar, baru memahami ya maksud dari ayat-ayat surah Al-Isra. Ya. Dan mohon apa yang benar dari yang saya sampaikan bisa diamalkan, didakwahkan terutama pada keluarga, ya adik, kakak, abang, bapak, ibu, babeh, cing, nenek, kakek, ya asalkan jangan kucing, ya bisa didakwahkan, dibilangin, perintah bersyukur, perintah untuk mengejar akhirat, sabar untuk mengejar akhirat. Tujuan kita bersama adalah kembali ke surga Firdaus, bukan untuk kembali bersenang-senang di dunia. Nah itu ya sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada tambahan dari Ustazah Ana. Ya, dipersilakan. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairat kasirat. Jadi ada segala ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita semua juga dapat mentadaburi, tidak hanya mentadaburi, menghafal dan juga mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Coba Ananda kita tes dulu ya untuk tadi ayat 20. Silakan dibaca Raihan. Ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Lanjut Nanda ayat 18 Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Nada. Sadaqallahul azim. Nada ayat 19. Ini Nada. Nada. Untuk Rara dibaca Rara. Ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sekarang dibaca bersama-sama ayat 18 sampai 20. Ya. Wahid isnani salasa. Lahu jahannam dihimbau kepada seluruh Ananda tugas ya setelah ini tugasnya yakni resim tulisan apa yang sudah disampaikan oleh Ananda Ezi tentang tafsir surah Al-Isra ayat 18 sampai 20. Kemudian juga dikirim voice note-nya ya, voice note serta penjelasannya juga. Kemudian kepada Ananda untuk besok jika mengantuk silahkan langsung mengambil wudhu ya Abil. Jadi ketika sedang pembelajaran itu tidak tidur. Ya. Kamera juga jangan digoyang-goyangkan. Ya. Cari tempat yang nyaman, cari spot yang nyaman untuk kalian belajar. Ya. Tuh. Itu saja. Oh ya, untuk dikirim ke wali kelas masing-masing. Ya, Nanda dan Ananda Diki Ibu tunggu ya. Untuk yang lainnya dikirim ke tugasnya ke wali kelas masing-masing. Fahim tum semuanya? Fahimna. Marilah kita tutup sesi tahfiz online Jarimatika ini dengan mengucap hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.